Dan satu lagi, UGM sekarang semakin kian tertutup, maka publik akan semakin ragu. Ya wajar ya kalau dari big data persepsi yang mereka adopsi adalah persepsi yang kami ajukan. Itu wajar itu. Karena ketertutupan UGM juga. Satu hal yang perlu diklarifikasi UGM itu kenapa tadi sarjana muda. Coba jelaskan bagaimana dari sarjana muda ke sarjana. UGM harus terbuka. Ya. Yang kedua, kalau benar ada teknologi tahun 85 yang bisa memproduksi lembar pengesahan Joko Widodo secantik itu, coba tunjukkan satu lembar pengesahan skripsi tahun 85 yang dimiliki UGM yang secantik punyanya Joko Widodo. Tapi bukan yang dihasil reproduksi dan kosong ya, seperti punyanya Sri Dominingsi, terus si Sigit Hartminarto, Lembah Edianto. Ya, jangan kosong dan cetakan modern. Saminudin Barurito. Gerombolannya lah itu ya. Barurito yang pakai tesis, cuma dosen pembimbing utama yang tanda tangan. Udah gitu juga tanda tangannya tidak berkesesuaian dengan Hasanus Simon juga pembimbing utama di skripsi lain. Coba tunjukkan UGM satu lembar pengesahan skripsi semodern Joko Widodo. Tapi jangan kosong ya. Kayak beginilah ya. Gitu loh ya, ini bayangkanlah itu satu orang dua tanda tangan. Bagaimana orang percaya seperti ini? UGM harus terbuka. Kalau memang alasannya tidak ada, tidak ada dan tidak pernah ada itu lembar pengesahan secantik itu di UGM tahun 85, berarti terus terang saja lembar pengesahan bodong, abal-abal, palsu tidak akan, lembar pengesahan skripsi abal-abal, palsu tidak akan menghasilkan ijazah yang asli. Yuk balik lagi sama gue Topi Merah. Di konten kali ini gue bakal ngebahas tentang tentang prematurnya pernyataan Polri terkait handpress yang diklaim untuk mencetak gitu kan, lembar pengesahan skripsi Bapak Joko Widodo. Nah, di situ kenapa gue bilang prematur? Soalnya gue menemukan banyak ketidaksesuaian dan termasuk gue meneliti di beberapa video terkait handpress itu sendiri. Gue menemukan beberapa resource di YouTube. Ini di RIT Libraries, terus ada juga di website ini, dan ya ini hasil dari handpress ya. Dan resource-nya udah gue kumpulin di sini. Ada beberapa hasil plat handpress, lalu hasil handpress ya. Langsung aja ya kita analisa. Di sini bisa terlihat plat-plat yang dijejer oleh komposer namanya. Komposer itu yang ngatur tata letak dari sebuah handpress, dan ini margin kanan kirinya itu fix ya, bisa kita lihat. Ini ada kayak rollernya untuk meratakan tintanya. Ini kalau diklik, nah nih ini enak banget nih, sampelnya ada yang rata tengahnya ya. Terus ini bagian kiri ada margin yang sama ya, kanan kiri marginnya sama. Paper margin konsistensi. Kayak ini juga tata letak dari platnya. Terus ini platnya di tengah-tengah itu ada penguncinya, ada pin marknya biar dia itu rata semua satu halaman itu. Lalu word spacingnya, oke, di sini word spacingnya kalian bisa lihat ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang gede banget kayak gini. Nah, ini semua itu untuk menentukan margin kanan dan kirinya agar konsisten ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, paper margin konsistensi, kanan kirinya itu rata. Nah, kanan kirinya rata, maka otomatis yang diatur adalah spasi per katanya. Jadi tidak konsisten ya. Spasi antar kata di dalam handpress itu pasti tidak konsisten. Karena apa? Karena menyesuaikan margin kanan kirinya, plat-platnya. Kalian bisa lihat di sini, itu spasinya pasti tidak berurutannya. Nah, ini yang di tengah ya. Kalian bisa lihat platnya itu berbeda. Ini ada yang kecil banget kayak gini, ada yang gede, ada yang sedang, kan? Ini juga platnya itu disesuaikan agar dia itu ke tengah. Nah, maka dari itu tidak mungkin
presisinya itu pasti presisinya itu sangat tidak akurat ya, presisi dari spasinya. Nah ini hasilnya, kalian bisa lihat di sini. Ini hasil platnya ya, plat yang dijejer, terus I am type of my earliest ancestry. Nah di sini spasinya itu gede menyesuaikan dengan type-nya. Jadi si komposer ini pinter banget ya untuk mengatur jarak agar kanan kirinya itu sesuai ya. Kanan kiri ini itu sesuai ya, walaupun gak lurus-lurus banget, tapi at least itu dipandang udah cakep banget gitu kan. Nah di sini gua udah bikin program Python untuk deteksi bagaimana untuk mengukur jarak antara kata apakah konsisten atau tidak. Mari kita teliti dari hasil handpress yang kita ambil tadi dari internet dengan toleransi 3 pixel karena gambar yang diperspektifkan atau diluruskan. Oke, kita coba jalankan. Kita pertama ambil dari Relixment the one. Nah ini contoh dari handpress. Kita proses deteksi. Statusnya tidak konsisten, toleransi 3 pixel seperti yang saya sebutkan tadi, dan presentase konsistensi itu 11%. Bisa dilihat di sini karena memang jarak per misalkan Relixment ke atau apa ya, ini di sini the ke wedge shape itu 21, the ke wedge shape itu ini ke wedge shape ini itu 21 pixel, terus wedge ke simbol itu 15 pixel. Jadi ini jaraknya udah beda banget ya. Kalian bisa lihat di sini juga terus shaped symbol, terus impressed ke in, terus in ke plastik ini sama, clay ke by. Nah ini juga beda lagi. Ini udah nggak konsisten ya di sini. Kita ambil contohnya punya Pak Jokowi. Nah di sini konsistensinya itu sudah mencapai 85%. Ini udah tinggi banget, dan ini bisa disebut sudah memakai sebuah pemrosesan word ya, word processing gitu kan. Sudah melalui word processing karena memang jaraknya itu konsisten. Studi tentang 32, 34, 34, 35, 31, 36, akhir ke di 36, di ke Kota Madya 37 gitu kan. Ini berdekatan semuanya. Kita ambil sampel lain dari skripsi lembar pengesahan Pak Jokowi. Oke, di sini ada error pembacaan. Bisa dilihat kotakannya. Kita coba ngambil semua sampel dari skripsi Pak Jokowi. Oke, kita coba deteksi. Tidak terdeteksi. Yang kedua, nah bisa dilihat di sini konsistensi yang terbaca itu dipertahankan ke di ke depan dan pada tanggal. Yang lainnya ya ini sama juga, konsisten 100%. Dipersiapkan dan disusun oleh 32 pixel, Joko Widodo 33 pixel. Nah, bisa dilihat di sini konsisten sekali ya. Jaraknya cuma 1-2 pixel aja. Itu sangat kecil banget kalau misalkan 1-2 pixel itu kecil banget kalau di dalam digital ya. Kita tanya AI. Kita tanya AI untuk menganalisa. Ini gue pakai Claude. Apakah kedua gambar ini merupakan produk dari letterpress?
Oke, jawaban dari AI itu gambar satu skripsi berbahasa Indonesia kemungkinan bukan produk letterpress. Dokumen yang dicetak dengan printer laser terlihat sangat rata dan konsisten. Nah, di sini bisa kalian lihat jawaban dari AI pun sama ya. Terlihat rata dan konsisten. Produk word processing memang ciri-cirinya adalah konsistensi dari sebuah katanya ya. Spasi antar katanya itu sangat konsisten. Tetapi untuk hand press itu tidak konsisten. Balik lagi, ini hasil dari AI sama dengan hasil yang kita teliti tadi. So balik lagi dari pernyataan Polri Bareskrim yang menyatakan bahwa itu adalah hand press, produk dari letterpress atau hand press, itu terlalu prematur ya menurut saya. Dan pernyataan dari AI itu sangat berkorelasi dengan pernyataan dari program saya yang mengatakan bahwa itu sangat konsisten dan kemungkinan itu bukan produk hand press itu masih ada. Jadi ya di sini balik lagi butuh reka ulang atau reka konstruksi. Jadi itu aja dari saya ya. Ini apa ya? Karena pernyataan yang video yang kemarin itu sengaja saya hide karena memang di situ kurang adanya satu pembuktian dan cuman kayak asumsi aja. Jadi saya take off dan ini sebagai ganti video yang kemarin dan bisa memperjelas klaim-klaim yang dikatakan oleh Bapak Rismon, Bapak Roy dan Dr. Tifa gitu. Topi merah pamit, bye bye.